Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di Problem Solving and Decision Making. Di pertemuan keempat kali ini, kita akan mencoba metode Delbecq tentang bagaimana kita mengidentifikasi masalah, merumuskan masalah, dan memprioritaskan masalah. Ini pembeda utamanya. Nah, pertama-tama dalam metode ini, kita itu harus mendefinisikan dulu apa itu masalah. Setidak-tidaknya ada 3 syarat dalam menetapkan masalah. Yang pertama, harus ada kesenjangan di sana, ada rasa tidak puas, dan ada rasa tanggung jawab mengatasi masalah. Bagaimana cara mengetahuinya? Yaitu dengan melakukan penelitian, mempelajari laporan, sampai pada kita harus diskusi dengan para ahli tentang masalah ini, tentang hasil penelitian tadi, atau dari hasil semua tumpukan laporan yang sudah kita miliki. Nah, dalam memprioritaskan masalah, yang pertama itu harus melihat mana yang mempunyai dampak terbesar, misalnya pada kematian, kesakitan, lama hari kehilangan kerja, biaya rehabilitasi, biaya yang lain, produksi, dan sebagainya. Nah, apakah ini mengenai subjek tertentu, apakah anak-anak, apakah ibu-ibu, ya artinya apakah yang lebih tua, gitu ya, ataukah mungkin ada masalah kesehatan yang paling rentan. Nah, kemudian ataukah mungkin ada masalah yang belum pernah disentuh, atau ada masalah merupakan yang sangat berisiko tentang ekonomi, tentang kesehatan, dan sebagainya. Nah, apakah ini merupakan prioritas daerah atau nasional? Nah, lebih kurang seperti itu. Dalam memprioritaskan masalah. Jadi harus mana yang paling memiliki resiko terbesar. Itu yang menjadi prioritas dalam masalah. Menurut metode Delbecq. Nah, kenapa perlu? Ya karena terbatasnya sumber daya yang tersedia. Maka kita tidak mungkin bisa menyelesaikan semua masalah dalam satu waktu. Sebab ada hubungan antara satu masalah dengan masalah lainnya. Maka jadi kita tidak perlu. Jadi kalau masalah satu yang paling besar selesai, diperkirakan, dimungkinkan, umumnya masalah lain akan ikut terselesaikan secara perlahan. Ini menurut Azwar. Ya. Nah, metode Delbecq yaitu pendekatan kualitatif, ya, di mana prioritas masalah ditentukan secara kualitatif ini oleh panel expert. Nah, caranya adalah pakar ya diberi informasi tentang masalah yang perlu ditetapkan, ya. Kemudian data-data tadi itu akan yang secara kuantitatif tadi itu, nah nanti itu akan dibuat susunannya prioritasnya dalam menentukan masalah apa yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Misalnya, ya, dalam metode ini kita membuat bobot antara 0 sampai dengan 10. Misalnya nih, kita cek besar masalah, yaitu dengan persentase. Misalnya ada kelompok penduduk yang ada kemungkinan terkena masalah. Nah, misalnya ya, ini kalau skopnya skop nasional. Kemudian kegawatan masalahnya. Apakah ini adanya kecenderungan dari waktu ke waktu, gitu ya. Kemudian dari segi biaya, bagaimana nih dengan masyarakat yang terdampak? Apakah mereka ada dari masyarakat yang tidak mampu atau bagaimana? Kemudian dari kemudahan, yaitu tersedianya tenaga, sarana, peralatan. Nah, jadi mana dipilih nanti pada akhirnya itu yang paling minim semua, gitu ya, kecuali dari besar masalahnya tadi. Sampai kepada petunjuk teknis, pelaksanaan, dan sebagainya. Nah, baru tetapkan kriterianya. Jadi saya tetapkan misalnya ya diberikan bobot 0 sampai 10. Nah, skor ini tidak boleh melebihi bobot yang telah disepakati. Jadi disepakati boleh sampai 5, boleh sampai 10, boleh sampai 100, itu tergantung dari para pakar tadi. Nah, kemudian kita akan buat tabelnya lebih kurang seperti ini. Ada besar masalah, misalnya masalah A, besar masalahnya itu 8. Oh, oke, kita kasih bobotnya itu 8. Kalau yang urgensi kita kasih 8. Kalau masalah biaya kita kasih 6. Kemudahan kita kasih 7. Nah, dari masalah A ini ada 8 item yang memiliki masalah yang besar. Oke, 8 kali 8, 64. Dari segi urgensi ada 4 poin yang urgensi, oh dikasih dengan 8. Sampai nanti terkumpul total 128. Maka dari semua dicari yang paling tinggi yaitu 154, maka itu jadi prioritas utama. Demikian pertemuan kali ini dan terima kasih.